Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda edisi Desember berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini. Ayat yang mengatakan dan perkataan Tuhan Yesus sendiri, mengapa dia datang, dikatakan dalam Markus 10 ayat yang ke-38. Demikian bunyinya, karena karena anak manusia bu- juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini sabda Tuhan Yesus sendiri yang dikutip oleh Markus. Tentu Markus mendengar cerita ini dari Petrus, ya, sehingga dia bisa menulis apa yang dikatakan Yesus anak manusia, mengatakan sendiri Tuhan Yesus bahwa ia datang bukan untuk dilayani di bumi. Pada waktu beliau hadir di tengah-tengah umatnya itu melayani, menyembuhkan, menolong orang sakit, memberi makan, berbelas kasihan kepada mereka, mengajarkan kebenaran Allah. Itulah datang untuk melayani supaya manusia terlayani, dan yang puncaknya adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi Yesus datang di bumi, tentu saja lahir dulu, bertumbuh sebagaimana manusia, puncaknya menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi tentu saja karena Yesus hadirnya di bangsa Yahudi. Tebusan di situ jelas sekali bahwa dalam adat istiadat Yahudi ada istilah penebusan dosa. Itu juga ada penebusan Buddha, ada penebusan yang lainnya. Tapi secara khusus ini penebusan berhubungan dengan dosa yang biasanya orang Yahudi dulunya menyembelih kambing. Nyawanya sekarang diganti Yesus Kristus untuk tebusan sekali untuk selamanya. Kalau kalau dulu kambing setiap kali berdosa, tebusannya bawa kambing, bawa sapi, dosa lagi, bawa sapi lagi, seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah Natal yang kita rayakan, yang dirayakan oleh semua umat yang di bumi seluruh dunia, bahwa kedatangan Yesus, istilah di sini, menjadi tebusan. Tentu saja bukan waktu lahir, ya. Waktu lahir ini perawalan daripada kehidupan yang puncaknya adalah memberikan nyawanya. Kita yang sudah ditebus, baik mari kita mencontoh Yesus melayani. Kalau Yesus memang menyerahkan nyawanya bagi kita, mari kita berkorban, berkorban untuk orang lain. Mungkin mengorbankan sebagian harta Bapak Ibu Saudara untuk menolong orang miskin, menolong orang yang memerlukan, menolong hamba-hamba Tuhan yang perlu untuk pelayanan mereka. Mari, Desember ini bulan penuh rahmat. Ya, bukan hanya Desember ya sebenarnya.
Setiap hari sepanjang tahun, rahmat Allah terus terbuka bagi kita, tercurah bagi kita. Desember biasanya penekanan oleh saudara-saudara kita seiman, menekankan, mengingatkan bahwa Yesus datang untuk melayani, untuk menebus orang banyak, banyak orang. Kita bersyukur kita telah ditebus karena kita mempercayakan diri kepada Yesus sebagai juru penebus kita atau juru selamat kita, maka kita sudah ditebus. Tetapi mungkin banyak orang yang belum mengerti ini. Inilah tugas kita untuk menceritakan pengalaman kita sebagai orang tebusan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita syukuri dan kita refleksikan dalam perbuatan kita membagikan pengalaman penebusan kita kepada orang lain. Mari kita bersyukur Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau telah menebus kami, Engkau datang di bumi, hidup melayani manusia, dan mati menyerahkan nyawanya untuk penebusan banyak orang, termasuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pertolonganmu supaya kami bisa membagikan pengalaman penebusan ini kepada orang lain. Terima kasih. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.